Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah mind mapping tentang akulturasi budaya Nusantara dengan Hindu-Buddha. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahma Latifah dari kelas 10 DPIPA absen 31. Yang pertama, pengertian akulturasi. Akulturasi adalah perpaduan dua unsur budaya atau lebih menjadi budaya baru tanpa menghilangkan ciri khas masing-masing budaya. Masyarakat atau bangsa dalam menerima kebudayaan asing dan mengolahnya sesuai dengan kepribadian masyarakat atau bangsa tersebut. Hasil-hasil akulturasi budaya Nusantara dengan Hindu-Buddha dibagi menjadi 10. Yang pertama, seni bangunan, yang kedua, seni rupa dan ukir, yang ketiga, seni pertunjukan, yang keempat, seni sastra dan aksara, yang kelima, sistem kepercayaan, yang keenam, sistem pemerintahan, yang ketujuh, arsitektur, yang kedelapan, sistem sosial masyarakat, yang kesembilan, pendidikan, dan yang kesepuluh, sistem kalender. Yang pertama, seni bangunan, dibagi menjadi 4. Yang pertama, candi, stupa, langgam, dan keraton. Kata candi berasal dari cendika, merujuk nama Dewi Kematian. Candi merupakan peninggalan artefak pada masa Hindu-Buddha, merupakan bangunan untuk memulihkan orang yang telah wafat, khususnya raja atau tokoh Nusantara yang dimakamkan di candi adalah barang batu-batu berharga disertai sesajen yang disebut peribih. Candi merupakan simbol kehidupan alam semesta makrosmos, alam bawah tempat manusia yang masih mempunyai nafsu atau kamandatu, alam antara tempat manusia yang telah meninggal dalam keadaan suci menemui Tuhannya, Rapadatu, dan alam tempat para dewa atau Arupadatu. Seni bangunan yang kedua ada stupa. Stupa merupakan bangunan yang terdapat pada candi-candi Buddha, biasanya tersusun mengelilingi candi. Contohnya di Candi Borobudur disusun melingkar. Stupa merupakan bangunan tempat abu jenazah. Penganut agama Buddha tidak membuat patung bagi raja yang telah wafat, tapi ditanam sekitar candi dalam bangunan stupa. Stupa melambangkan nirwana. Seni bangunan yang ketiga ada langgam, merupakan ciri khas atau keunikan dari suatu bangunan candi. Langgam ada 2, yaitu langgam Jawa Tengah dan langgam Jawa Timur. Langgam Jawa Tengah ada Candi Mendut, Candi Kalasan, Candi Prambanan, dan Candi Borobudur. Sedangkan langgam Jawa Timur ada Candi Jago, Candi Singasari, Candi Ceto, dan Candi Panataran. Seni bangunan yang keempat ada keraton. Keraton dari karatun, tempat kediaman raja atau ratu. Istilah keraton sama dengan kedatawan, yaitu tempat pemimpin desa masa akhir praksara. Keraton Ratu Boko adalah contoh keraton hasil akulturasi dengan Hindu-Buddha. Selanjutnya yang kedua ada seni rupa dan ukir, dibagi menjadi 3, yaitu patung atau arca, yang kedua relief, yang ketiga makara. Untuk yang pertama, patung atau arca sudah berkembang sejak megalitikum, yaitu seperti menhir atau sarkofagus. Bentuk-bentuk arca ada trimatra atau patung utuh yang menggambarkan sosok dewa, manusia, binatang. Setengah trimatra, relief candi. Untuk yang kedua ada relief, adalah gambar timbul yang menempel pada dinding, merupakan representasi ajaran-ajaran agama, kehidupan sehari-hari, dan kisah-kisah para dewa. Para candi Hindu menggambarkan cerita dari kitab Mahabharata, Ramayana, Sudawala, Krishnayana, dan Arjuna Wiwaha. Pada candi Buddha terpahat cerita kisah hidup sang Buddha Siddhartha Gautama. Yang ketiga ada makara, adalah makhluk dalam mitologi Hindu-Buddha, perwujudan seekor binatang laut besar seperti buaya, hiu, dan lumba-lumba. Biasanya dipajang pada pintu gerbang, candi, dan keraton. Tujuannya untuk menolak sifat buruk. Untuk yang ketiga ada seni pertunjukan. Seni pertunjukan dibagi menjadi 3, yaitu seni wayang, seni tari, dan seni musik. Seni wayang berkaitan dengan fungsi magis religius, yaitu upacara pemujaan kepada arwah nenek moyang yang disebut hyang. Contohnya cerita kepahlawanan dan petualangan seperti cerita Dewi Sri atau
Murwakala. Selanjutnya ada seni pertunjukan. Menurut J.L. Brandes, sejak zaman praksara, penduduk Nusantara sudah mengenal gamelan dan seni pertunjukan wayang. Mulanya, pertunjukan untuk mengisahkan tentang sejarah nenek moyang yang sudah meninggal. Setelah masuk agama dan budaya Hindu, seni pertunjukan wayang terus dikembangkan dengan mengambil cerita dari sastra India seperti Ramayana dan Mahabharata. Selanjutnya ada seni tari, dilakukan pada saat pesta panen dan pengangkatan kepala suku, upacara keagamaan, perkawinan, dan pengangkatan raja. Selanjutnya ada seni musik. Pertunjukan musik gamelan adalah pertunjukan musik paling tua. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang seni sastra dan aksara. Aksara dan seni sastra, aksara Jawa dan Bali dipengaruhi oleh bentuk tulisan India. Aksara Dewanagari yang dipakai oleh masyarakat Bali kuno merupakan pengembangan aksara Kawi yang banyak pendapat pengaruh dari aksara Pallawa dari India Selatan. Contoh akulturasi dalam karya sastra, ada kitab Samadana karya Empu Daramaja berisi pujian kepada raja sebagai titisan dari Dewa Kama. Yang kedua ada Arjuna Wiwaha karya Empu Kanawa yang disusun pada masa pemerintahan Arilangga. Yang ketiga ada Bharatayuddha karya Empu Sedah dan Empu Panuluh disusun pada zaman kerajaan Kediri. Yang keempat ada Gatotkaca Sriyaya karya Empu Paduluh disusun pada zaman kerajaan Kediri. Yang kelima ada Arjuna Wijaya dan Sutasoma karya Empu Tantular yang disusun pada zaman kerajaan Majapahit. Sistem kepercayaan digabung menjadi kepercayaan luar dan kepercayaan lokal menjadi sinkretisme. Sinkretisme merupakan perpaduan dua kepercayaan berbeda untuk mencari keserasian dan keseimbangan. Sistem kepercayaan agama Hindu yang berkembang di Indonesia sudah mengalami akulturasi dengan kepercayaan animisme dan dinamisme. Agama Hindu yang berkembang di Indonesia berbeda dengan yang dianut oleh masyarakat India yang disebut sebagai agama Hindu Tirta. Misal, upacara-upacara agama Hindu Bali seperti upacara Nyepi tidak dilaksanakan oleh umat Hindu India. Untuk sistem pemerintahan, masyarakat memilih seorang pemimpin atau kedua suku dalam kelompok mereka dengan gelar datu atau datuk atau ratu atau raka. Pemilihan dengan sistem primus inter pares atau orang utama yang berpengaruh tidak dilakukan atas keturunan atau petalian darah. Syaratnya memiliki kesaktian, kewibawaan, dan jiwa keperwiraan. Setelah pengaruh India masuk, maka pemimpin tadi diubah menjadi raja atau wilayahnya disebut kerajaan. Seorang raja harus berwibawa dan dipandang memiliki kekuatan gaib seperti pada pemimpin masa sebelum Hindu-Buddha. Karena raja memiliki kekuatan gaib, maka oleh rakyat, raja dipandang dekat dengan dewa. Raja kemudian disembah atau kalau sudah meninggal, rohnya dipuja-puja. Selanjutnya yang ketujuh ada arsitektur. Bangunan candi merupakan perpaduan arsitektur Hindu-Buddha dan arsitektur lokal. Arsitektur lokal diubah menjadi pundem beruda. Untuk sistem sosial kemasyarakatan, ada penasihat raja, pendeta, guru agama Hindu. Selanjutnya menjadi raja pembantu raja tentara. Selanjutnya pedagang, perajian, petani, nelayan, pelaku seni. Selanjutnya pekerja rendah, buruh, budak, dan pembantu. Untuk sistem pendidikan Hindu-Buddha dibagi menjadi dua, yaitu budaya aksara dan lembaga pendidikan keagamaan. Lembaga pendidikan keagamaan selanjutnya menjadi pusat pendidikan dan kebudayaan, selanjutnya kerajaan Sriwijaya, selanjutnya pusat pendidikan Buddha di Asia Tenggara, lalu prasasti Nalanda dan catatan perjalanan Einstein. Untuk sistem kalender, masa praksara, rasi bintang atau astrolab dibagi menjadi 4 saat musim kemarau, musim labu, musim hujan, dan musim mareng. Selanjutnya sistem kalender berpedoman pada prantamangsa, mangsa kasa atau ke-1, mangsa karo atau kedua. Pada
masa Hindu-Buddha diubah menjadi penanggalan tahun atau Saka menjadi 1 tahun terdiri dari 365 hari. Sistem kalender pada saat kebudayaan Hindu masuk ke Indonesia, berkembanglah sistem yang disebut tahun Saka. Saka berasal dari India Barat yang digunakan di Indonesia pada abad ke-7 sampai ke-14. Kalender Saka adalah sebuah kalender yang berasal dari India. Kalender ini merupakan sebuah penanggalan yang Syamsiah atau Kemariah, Candi Surya atau kalender lunisolar. Era Saka dimulai pada tahun 78 Masehi. Sistem kalender, wujud akulturasi dalam sistem kalender nampak dengan adanya Candra Sangkala. Candra Sangkala adalah angka huruf berupa susunan kata-kata atau gambar-gambar di setiap kata dalam kalimat tersebut dapat diartikan dengan angka. Kemudian dibaca dari belakang, maka akan terbaca tahun Saka. Contoh tahun Candra Sangkala ada Sirno Ilang Kartaning Bumi, yang artinya Sirno berarti angka 0, Ilang berarti angka 0, Kartaning berarti angka 4, Bumi berarti 1. Jadi Sirno Ilang Kartaning Bumi adalah 1400 Saka atau tahun 1478 Masehi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.